Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu atau berjumpa kembali bersama saya yaitu Bapak Raden Abdul Wahid di materi pembelajaran olahraga Penjaskes kelas 8/6 yaitu atletik nomor lintasan lari. Atletik kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami konsep variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar di dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Yang kedua, mempraktekkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar di dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Materi pembelajaran yang akan Pak Wahid sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu variasi gerak spesifik start jongkok yang pertama, yang kedua gerak spesifik memasuki garis finish, dan yang ketiga permainan sederhana dengan atletik. Anakku sekalian yang Pak Wahid banggakan, dalam penjelasan ini nanti Pak Guru hanya akan menjelaskan sesingkat-singkatnya. Tolong nanti kalian perhatikan sehingga pada saat penyampaian materi dari Pak Guru atau Pak Wahid nanti bisa sangat mudah kalian pahami. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti diharapkan mampu memahami konsep variasi gerak spesifik lari, jarak pendek untuk meningkatkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan melalui gerak spesifik lari jarak pendek untuk meningkatkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. Baiklah anak-anak sekalian, coba kalian lihat, kalian perhatikan apa yang ada di dalam gambar di materi pembelajaran pertama yaitu variasi gerak spesifik start jongkok. Di situ ada 3 gambar misalnya. Ada peserta didik, coach, beserta asistennya. Karena ini di lingkungan belajar, yaitu sekolah, nanti hanya guru olahraga saja yang akan mendampingi kalian pada saat kegiatan pembelajaran. Kita lihat di gambar pertama atau nomor 1, yaitu dilakukan atau melakukan start berikut lari, yaitu dalam instruksi dari seorang guru. Itu dilakukan dari posisi duduk dengan kedua tangan lurus, sementara kedua tangan itu menyentuh lantai. Nanti begitu ada aba-aba dari guru atau coach atau pelatih, baru secepatnya melakukan lari jarak pendek. Itu di gambar yang pertama. Di gambar kedua, dilakukan dengan posisi push up atau telungkup. Begitu ada aba-aba dari coach atau pelatih atau guru, secepatnya melakukan lari jarak pendek, secepat mungkin larinya. Dan yang ketiga, yaitu dilakukan dengan posisi berdiri, baru melakukan start jongkok
Setelah ada aba-aba dari seorang pelatih, baru melakukan lari secepat mungkin. Mungkin kalian bingung, anakku sekalian, aba-aba itu materi yang pernah dijelaskan di kelas 7. Aba-aba apa yang digunakan untuk lari jarak pendek? Mungkin dari kalian masih ada yang ingat. Yang pertama adalah bersedia, siap, ya, itu aba-aba yang digunakan untuk lari jarak pendek. Lari jarak jauh berbeda juga aba-abanya. Lari sambung juga akan berbeda, ada perbedaannya. Nanti mau sampaikan di materi-materi atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya harapkan dari apa yang Wahid jelaskan di variasi gerak spesifik start jongkok ini bisa kalian pahami. Ini hanya merupakan contoh saya, anak sekalian ya. Bisa dilakukan tidak hanya posisi duduk, bisa tidak dilakukan di posisi push up atau telungkup, bisa tidak dilakukan di posisi berdiri. Ini hanya sebagai contoh bagaimana melakukan variasi gerak spesifik start jongkok. Ini hanya sebagai contoh saja, anak sekalian. Baiklah, kembali atau berlanjut ke materi berikutnya. Baiklah, berikutnya adalah teknik memasuki garis finish. Perlu kalian pahami di sini bahwa teknik memasuki garis finish ini adalah suatu teknik yang betul-betul harus dikuasai oleh seorang atau atlet pelari jarak pendek. Teknik memasuki garis finish ini merupakan suatu teknik yang sangat menentukan bagaimana seorang atlet bisa menjuarai suatu kejuaraan lari jarak pendek atau lari jarak jauh atau lari jarak menengah. Anakku sekalian yang saya banggakan, di dalam gambar terlihat ada dua atlet yang hampir bersamaan memasuki garis finish. Atau hampir atau berapa meter memasuki garis finish. Kalau diperhatikan bersama, dua atlet yang hampir sama memasuki garis finish tersebut adalah dua atlet yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang hampir sama. Untuk itu, pada kesempatan ini, Pak Wahid akan menjelaskan teknik bagaimana memasuki garis finish yang benar. Kebetulan pada pertemuan kali ini, Pak Guru membahas suatu teknik lari jarak pendek. Untuk itu, bagaimana memasuki, salah satunya adalah bagaimana memasuki garis finish yang benar. Untuk melakukan suatu lari jarak pendek, diperlukan suatu kecepatan, kekuatan, juga keseimbangan. Untuk itu, hampir semua atlet itu mempunyai kekuatan kecepatan yang sama. Sehingga teknik start, teknik pada saat berlari, dan juga teknik akan memasuki finish adalah yang paling menentukan untuk seorang atlet. Anakku sekalian, di dalam gambar terlihat jelas 4-3 meter, di mana seorang atau dua atlet hampir bersamaan memasuki garis finish. Untuk itu, pada saat memasuki garis finish ini, jangan sekali-kali seorang atlet itu mengurangi suatu kecepatan. Untuk itu dibutuhkan suatu kecepatan, kekuatan, dan
badan pada saat akan memasuki garis finish itu harus dengan kekuatan kecepatan yang maksimal, posisi badan harus condong ke depan. Mungkin dari apa yang Pak Wed jelaskan tadi, sedikit banyak sudah bisa kalian pahami, yaitu untuk atlet lari jarak pendek. Di situ sangat menentukan sekali bagaimana melakukan start yang benar, pada saat melakukan sikap lari yang benar, ayunan tangan, kaki, dan sikap pada saat memasuki garis finish. Untuk itu anak sekalian, nanti bila mana sudah dalam kondisi normal, kita bisa melakukan atau mempraktekkan bersama-sama bagaimana cara melakukan teknik lari jarak pendek yang benar. Lanjut ke permainan sederhana dengan atletik. Kita perhatikan kembali anak sekalian di dalam gambar itu teknik bagaimana melakukan latihan kekuatan otot kaki, melakukan latihan kecepatan, melakukan latihan keseimbangan. Di dalam gambar tersebut atau gambar di sebelah atas itu terlihat seorang atlet melakukan suatu gerakan lari hopping. Itu merupakan bentuk latihan untuk melakukan lari jarak pendek. Tentunya dimaksimalkan kekuatan otot kaki. Banyak sekali anak sekalian latihan yang digunakan. Ada latihan hopping, bisa latihan skipping, lari kijang, sliding. Intinya kekuatan yang memaksimalkan kepada kekuatan otot kaki, sehingga nanti sangat berpengaruh sekali bagi seorang atlet untuk melakukan kecepatan lari, utamanya lari jarak pendek seperti yang ada di gambar sebelah bawah. Perlu kalian ketahui anak sekalian, untuk melakukan latihan seperti ini atau latihan yang di atas, gambar di atas ini adalah suatu bentuk latihan hopping. Hopping ini take off kaki kanan, mendarat kaki kiri. Take off kaki kiri, mendarat kaki kanan. Persis seperti kita melakukan lari biasa. Bedanya di sini, sikap atau posisi badan pada saat lari lebih tinggi atau lebih nyata gerakan larinya daripada lari biasa. Ini adalah hanya bentuk latihan saja. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa melakukan dengan latihan hopping, skipping, sliding, lari kijang, dan bentuk-bentuk latihan yang sifatnya melatih kekuatan otot kaki, sehingga sangat berpengaruh nanti pada saat kita betul-betul melakukan lari yang sebenarnya. Anakku sekalian, walaupun masih dalam pembelajaran daring, pesan pada kalian, dimanapun saja, apalagi pada saat kalian bermain, pada saat kalian berkerumun, kalau bisa hindari kegiatan yang sifatnya berkerumun, tetap ikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan tetap selalu menjaga jarak dengan tetap menghindari kegiatan-kegiatan apalagi pada saat bermain yang sifatnya berkerumun.
Itu saja mungkin yang bisa Pak Wed sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan keadaan atau kondisi COVID ini bisa secepatnya berlalu sehingga kegiatan pembelajaran olahraga bisa berjalan normal, sehingga nanti pada pelaksanaan kegiatan praktek kalian bisa betul-betul sangat memahami, karena sangat menentukan sekalian aku sekalian bagaimana pembelajaran olahraga itu sangat terkait dengan kegiatan praktek di lapangan. Untuk pertemuan kali ini sengaja Pak Wed tidak memberi tugas pada kalian, cukup kalian nanti mempelajari apa yang sudah Pak Wed sampaikan di dalam kegiatan pelajaran daring pertemuan pada kali ini, dan mudah-mudahan nanti anakku sekalian betul-betul keadaan kondisi COVID-19 ini secepatnya berlalu sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Untuk pertemuan kali ini sekali lagi tidak ada tugas anakku sekalian. Cukup kalian nanti mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang Pak Wed sampaikan tadi dengan baik, sehingga betul-betul kalian memahami apa yang Pak Wed sampaikan tadi dengan singkat. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti adalah masih di materi atletik, yaitu di nomor lapangan. Itu saja aku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.